sahabat Sriwijaya, selamat datang kembali di Sriwijaya Podcast, ruang inspirasi yang menghadirkan kisah-kisah hebat dari para prajurit dan insan berprestasi di jajaran Kodam 2 Sriwijaya. Hari ini kita akan berbincang dengan salah satu sosok inspiratif yang sangat luar biasa. Beliau bukan hanya seorang pemimpin, tetapi juga menginspirasi. Beliau adalah representasi sejati dari semangat baja dan dedikasi tanpa batas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Langsung saja kita sambut Letnan Kolonel Arhanud Erik Novianto dan Dim 0418 Palembang. Terima kasih Mbak Rina, saya Letnan Kolonel Arhanud Erik Novianto. Saya merupakan lulusan Akmil 2003. Saat ini saya menjabat sebagai Komandan Kodim 0418 Palembang sejak 8 Oktober 2025. Untuk status saya K03. Terima kasih. Tadi memang mungkin agak berlebihan juga, tapi kesan saya awal menjadi Komandan Kodim 0418 Palembang pastinya rasa bangga ya Mbak ya. Siap. Sudah mendapatkan amanah untuk menjadi Komandan Kodim, tapi ini menjadi tanggung jawab besar juga bagi saya selaku Komandan Kodim, di mana seperti kita ketahui Kota Palembang ini merupakan ibu kota besar, merupakan ibu kota provinsi yang dimana di situ adalah pusat pemerintahan, pusat ekonomi, berikut juga dengan sosial budaya. Yang pastinya itu akan membawa dampak-dampak yang bersifat strategis. Nah, dengan tantangan ini juga saya jadikan itu sebagai penyemangat diri, berikut juga dengan untuk pengembangan diri saya, berikut juga dan satuan. Di setiap amanah menurut saya semuanya menjadi berat. Ini bukan pertama kali saya menjadi Komandan Kodim, saya sebelumnya juga menjabat Komandan Kodim di Kodim 1621, di mana itu tempatnya di Lebak, Kodam 3 Siliwangi, dan di situ sifatnya kabupaten. Sedangkan saat ini saya sudah menjabat sebagai Komandan Kodim yang bertempat di kota besar. Nah, ini menjadi tantangan besar di mana fokus saya adalah dibilang sederhana tapi juga bisa dibilang tegas, dalam artian saya ingin membentuk prajurit saya anggota Kodim 0418 Palembang ini harus bisa memberikan sesuatu yang dalam artian dalam melaksanakan tugas harus khususnya di kota besar ya Mbak ya. Siap. Jadi dalam pola pembinaan teritorial harus bersifat adaptif juga. Berikut juga dengan adaptif, selain adaptif harus bisa menanggapi atau dalam artian respon cepat terhadap segala dinamika stabilitas yang ada di kota besar. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagi saya. Bagaimana saya membentuk pola kerja yang baik khususnya di wilayah Kodim, agar prajurit-prajurit saya yang saya pimpin ini bisa secara cepat memberikan respon terhadap segala kejadian yang ada di wilayah. Terima kasih. Ya memang di wilayah perkotaan pola pembinaan binter atau pembinaan teritorial tidak sama dengan kita saat memimpin sebagai Komandan Kodim di kabupaten, di mana kompleksitas daripada perkotaan ini dan berikut juga dengan dinamikanya juga sangat tinggi. Pola pembinaan yang saya lakukan khususnya untuk menyukseskan kebijakan-kebijakan Kepala Staf Angkatan Darat, termasuk juga dengan arahan Pangdam 2 Sriwijaya, kita menerapkan pola-pola yang adaptif, berikut juga dengan modern, Mbak. Kita melakukan pembinaan teritorial secara digital, di mana Babinsa khususnya yang berada langsung di wilayah lapangan dapat berkomunikasi langsung dengan masyarakat melalui sarana-sarana digital yang platform-platform yang sudah ada. Kemudian tadi disampaikan juga tentang makan bergizi gratis, berikut juga dengan ketahanan pangan. Nah, ini perlu penyesuaian-penyesuaian khususnya ada di perkotaan,
di mana di perkotaan ini dengan sempitnya lahan kita tidak bisa melaksanakan ketahanan pangan yang sifatnya masif atau dalam lingkup lahan yang cukup luas. Jadi kita perlu penyesuaian-penyesuaian, memanfaatkan lahan-lahan yang sempit. Kita lakukan ketahanan pangan, tetapi dalam artian itu seluruhnya bisa terlaksana, seperti kita melakukan penanaman secara vertikal hidroponik, berikut juga dengan sistem bedengan terbuka tapi terbatas, berikut juga dengan tanaman merambat dan peternakan yang bersifat minim tapi menghasilkan. Siap. Berikut juga dengan makan bergizi gratis juga. Harapannya kita melakukan pola-pola di mana ketahanan pangan itu kita tempatkan sedekat mungkin dengan dapur makan bergizi gratis. Nah, ini jadi ada pola kesinambungan, pola kerjasama yang baik di mana hasil dari urban farming yang kita lakukan khususnya oleh Kodim 0418 Palembang dapat bermanfaat juga untuk dapur makan Program. bergizi. Ya. Siap. Ini jadi perlu penyesuaian-penyesuaian, jadi perlu kita harus adaptif untuk menghadapi dinamika yang ada di wilayah perkotaan. Karena wilayah perkotaan seperti kita ketahui sangat minim sekali Siap. lahan-lahan khususnya untuk ketahanan pangan yang bersifat besar. Demikian. Siap Bapak. Ya, ini menarik memang urban farming ini adalah konsep dasarnya dalam pelaksanaan urban farming ini bagaimana kita memanfaatkan lahan sempit. Tapi di situ kita bisa melaksanakan pertanian, perkebunan, peternakan, berikut juga dengan perikanan. Jadi dalam satu konsep di ruang yang sempit, di lahan yang terbatas, kita bisa melaksanakan semua itu. Itu yang saya jelaskan kepada Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, di mana di Kodim 0418 Palembang ini kita memiliki taman aspirasi. Yang taman aspirasi itu melaksanakan kegiatan ketahanan pangan dengan menggunakan lahan yang sangat terbatas. Di situ ada tanaman, kita memberikan budidaya khususnya perikanan, itu ada ikan lele, berikut Siap. ikan nila, kemudian di situ juga ada peternakan, Mbak. Di situ ada peternakan bebek petelur, berikut juga dengan ayam petelur walaupun jumlahnya terbatas. Untuk ayam sendiri, ayam petelur itu jumlahnya kurang lebihnya 104. Siap. Tapi bisa menghasilkan telur sebanyak 80 sampai 90 telur per hari gitu kan. Nah, sedangkan untuk bebek petelur jumlahnya juga terbatas, ada 40 ekor tapi bisa memberikan telur sebanyak 25 sampai dengan 30 butir per harinya. Siap. Nah, di situ juga ada peternakan budidaya ikan lele, berikut juga dengan ikan nila dalam sistem bioflok. Nah, ini menarik juga karena itu juga dapat menghasilkan tapi dengan memanfaatkan lahan yang sangat sempit. Di urban farming Kodim 0418 juga kita membudidayakan tanaman jenis melon di dalam rumah kaca yang sifatnya itu adalah rumah hijau kalau kita bilangnya ya. Kita budidayakan melon jenis Mylop. Ini nilai ekonomisnya juga cukup tinggi, di mana satu buah itu bisa kisaran lebih dari kalau dirupiahkan ya Mbak ya, itu Siap. bisa sampai 40 sampai 50 ribu per buahnya gitu kan. Lumayan. Nilai Siap. ekonomisnya cukup tinggi. Berikut juga kita budidayakan anggur, dan untuk tipe-tipe sayuran seperti cabai, tomat, kemudian sayuran pakcoy, berikut juga kailan, itu kita kembangkan di urban farming. Yang pada intinya dengan lahan yang terbatas kita dapat menghasilkan. Dan itu juga yang tadi saya sampaikan berdekatan dengan dapur makan bergizi gratis, yang harapannya ada kesinambungan, ada timbal balik. Jadi kita bisa memberikan apa yang didapat dari taman aspirasi ini yang berkonsep urban farming untuk kebutuhan daripada dapur makan bergizi gratis. Saya sih sederhana saja Mbak gitu kan. Bagaimana kehadiran saya selaku Komandan Kodim 0418 Palembang ini dapat diterima oleh anggota. Dan singkatnya saja, harapannya ketika saya menjabat sebagai Komandan Kodim, saya bisa memberikan yang terbaik khususnya untuk prajurit yang saya pimpin,
berikut juga dengan masyarakat atau warga Palembang. Yang intinya adalah kehadiran saya harus jadi lebih baik sebelum seperti saya menerima kepemimpinan itu dari pemimpin yang sebelumnya. Jadi harus ada perubahan, Pak. Ketika pemimpin yang sebelumnya memberikan A, saya harus bisa memberikan A, B, C sampai dengan Z. Itu nama itu saya selaku Komandan Kodim 0418 Palembang. Saya selaku Komandan Kodim 0418 Palembang, saya selalu berpesan kepada prajurit saya. Yang pertama adalah tetap jaga semangat. Dinamika di kota Palembang sangat dinamis. Perkembangan situasi juga fluktuatif. Palembang adalah pusat pemerintahan, Palembang adalah pusat ekonomi, Palembang adalah pusat sosial budaya. Baromet di kota Palembang yang merupakan ibu kota dari Provinsi Sumatera Selatan dengan dinamika yang begitu banyaknya, saya harapkan untuk seluruh Babinsa, berikut juga dengan seluruh anggota Kodim 0418 Palembang dapat memacu semangat. Hadapi semua kegiatan dengan bahagia. Karena dengan bahagia semua kegiatan dapat terlewati dengan baik. Kemudian yang kedua, untuk prajurit Kodim 0418 Palembang, tetap jaga kesehatan, tetap jaga semangat diri. Dengan dinamika yang begitu banyak, saya yakin kesehatan khususnya itu adalah hal yang utama. Karena tanpa sehat, badan kita tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik. Mungkin itu dua saja yang bisa saya berikan kepada prajurit saya. Saya sangat bangga dengan prajurit Kodim 0418 Palembang atas dedikasinya yang luar biasa terhadap tugas, berikut dengan soliditas dan kolaboratif, tapi tetap dalam nuansa kekeluargaan. Itu yang memberikan saya semangat, Mbak. Siap. Dalam memimpin Kodim 0418 Palembang, dihadapkan dengan dinamika yang ada, saya optimis Kodim 0418 Palembang dapat bermanfaat untuk warga Palembang. Terima kasih.